kayak saya tuh ngerasa ketarik gitu sama dunianya dia gitu, karena dari awal itu saya udah lihat dia dan dia udah lihat saya gitu loh. Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya. Kali ini di season yang baru, Om Mamat edisi di rumah aja. Jadi perbedaan season ini dengan season sebelumnya adalah kita tidak melakukan wawancara secara langsung. Jadi kita melakukan wawancara dengan narasumber secara video call maupun sambungan telepon. Mengapa hal itu dilakukan? Karena memang untuk alasan keamanan dan juga kesehatan di tengah situasi pandemi corona ini. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang ceritanya kemarin sempat viral. Jadi ceritanya ini adalah dia mengalami pengalaman misterius saat menaiki kereta api. Langsung saja, selamat malam Kak Putri. Iya, selamat malam Kak. Jadi disebutkan dalam cerita lo kalau lo itu menaiki gerbong misterius. Iya, betul. Apa yang dirasakan pada saat itu? Perasaan yang saya rasakan waktu itu perasaan aneh aja. Sama mungkin karena lagi kecapean jadi cuma merasakannya di keanehan aja. Kok aneh ya gitu aja sih. Dan kan ceritanya ini sempat viral ya, ada di media mana-mana bahkan gue lihat. Pernah terpikirkan akan viral seperti ini kah? Ya, tadinya itu saya hanya bercerita di salah satu seperti sosial media ya. Di Quora itu saya hanya bercerita karena ada pertanyaan yang menuju jawaban yang saya mau kasih gitu. Jadi saya di situ hanya bercerita saja tanpa ada berpikir kalau ini cerita akan sampai ramai seperti ini gitu. Jadi sama sekali tidak menyangka sih kalau cerita ini sampai ramai seperti kemarin gitu. Iya. Oke. Jadi langsung saja, berikut adalah ceritanya. Ya, halo. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri. Sebelumnya saya mau meminta maaf sama teman-teman yang melihat acara ini ya, karena saya tidak bisa bercerita melalui video call atau tatap muka dengan kalian. Karena ini adalah murni dari dalam diri saya pribadi. Saya belum bisa buat untuk tampil langsung karena saya masih agak kaget dengan cerita saya ini yang sampai ramai diperbincangkan sama banyak orang gitu. Jadi mohon dimaklum ya sebelumnya sama teman-teman, dan terima kasih juga sudah diundang saya di acaranya RJL 5 ya. Iya, kita yang makasih nih Mbak sebelumnya karena sudah bersedia menceritakan pengalamannya. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu itu saya pulang ke rumah saya di Bandung. Kebetulan saya salah satu orang yang kerja di salah satu kota yang sudah terkenal ya. Jadi saya pulang ke Bandung itu setiap 1 bulan sekali. Biasanya saya pulang lagi ke ke Jakarta itu hari Minggu, kalau enggak hari Senin pagi. Jadi di hari Jumat itu, di hari itu tuh saya merasakan hal yang berbeda dari hal yang biasa saat saya pulang ke daerah Bandung. Entah saya dalam keadaan capek atau entah saya keadaannya sedang galau atau mungkin sedang ada pikiran apa gitu, saya juga nggak paham sih waktu itu. Karena tiba-tiba saya juga merasa ada yang aneh saja gitu di dalam diri saya. Nah, saat pulang kantor itu kan sekitar jam 6 apa setengah 7 gitu.
Nah, saya pulang dari kantor langsung menuju ke stasiun. Nah, di stasiun itu sampai sekitar jam 7 malam lah. Udah gitu karena kereta saya lihat tuh masih jam 8 malam berangkat, jadi saya masih tunggu dulu keretanya datang. Saya tunggu langsung di peron deket rel kereta api ya, yang biasa keretanya datang gitu. Jadi saya tunggu di sana. Ya kayak biasa gitu lah, anak-anak zaman sekarang kan suka banget main sosial media, lihat-lihat handphone lah apa gitu. Saya sambil nunggu, saya lihat-lihat handphone. Terus, nah saya ini posisi saya duduk. Terus ada di depan itu kan ada rel kereta ya. Nah di seberang sana itu ada tempat duduk juga sama kayak saya yang menghadapnya persis di depan saya gitu. Saya tuh yang namanya juga lagi iseng kan, terus saya lihat-lihat orang. Saya lihat tuh di depan kok ada yang aneh gitu. Ada orang yang pakaiannya bajunya putih gitu kan. Rambutnya itu, ini saya jabarin ya, rambutnya agak-agak sebahu, agak panjangan dikit lah gitu. Terus pakai baju putih kayak long dress gitu, tapi nggak long banget sih, paling selutut paling ya. Terus pakai kaos kaki sama sepatu kayak pantofel gitu loh, kayak orang-orang yang paskibra kayak gitu. Nah, saya tuh mikirnya kok aneh ya, ini pakaiannya kok kayak bukan orang-orang sini gitu. Jadi saya pikirnya ya udahlah, dilewat aja lah gitu. Saya masih main lagi handphone. Terus saya masih mantau handphone lah gitu ya, sambil lihat-lihat sekeliling juga gitu kan. Nah sudah dari situ Kak Putri, pada saat itu ketika melihat wanita tersebut, apa sedang sepi atau bagaimana? Itu keadaannya agak sedikit ramai ya, nggak sepi-sepi banget gitu, karena kan sebetulnya di hari itu tuh pasti ramai orang kan, karena orang-orang banyak yang pulang kantor tuh langsung pada pulang ke kotanya masing-masing gitu. Ya nggak begitu sepi banget gitu, jadi emang agak rame gitu. Jadi dia tiba-tiba ada di depan sana gitu, jadi keadaan rame orang. Tapi gitu. Mungkin karena memang agak mencolok, jadi memicu perhatian tersendiri buat Kak Putri ya? Iya, biasanya kan kalau orang pakai baju putih itu kan biasa aja gitu, saya lihat nih, ini kok aneh ya gitu, pakai baju putih pas banget lagi di depan saya gitu, di seberang saya gitu. Ya, nah setelah dari situ, kira-kira udah hampir jam 8 malam ya, saya lihat, wah udah mau datang ini kereta, sudah ada pengumuman kalau keretanya mau datang gitu kan. Jadi ya udah saya tunggu. Saya udah mulai berdiri dari tempat duduk kan. Nah, saya udah mulai siap-siap. Nah, kepala kereta itu udah mulai mau lewat gitu di depan saya gitu. Nah, karena saya berdiri dan saya lihatnya ke arah depan, saya melihat wanita itu lagi gitu kan. Cuma saya perhatiin, takutnya memang saya kenal apa gimana gitu. Saya lihat gitu sebelum keretanya nyampe. Terus tiba-tiba dianya senyum gitu kan. Senyum apa saya kenal gitu, pikiran saya tuh. Kok dia senyum ya, apa kenal? Ya udahlah gitu kan, nggak dipikirin lagi lah. Akhirnya saya carilah gerbong kereta sesuai dengan yang ada di tiket saya gitu. Dan sebetulnya keadaan saat itu tuh orang-orang juga rame yang mau pada naik kereta gitu. Entah kenapa saat saya masuk ke gerbongnya saya gitu, yang di gerbong 3 itu, saya merasanya sih kayak biasa gitu, masuk kayak biasa aja, dan orang-orang juga kayak merasa masuk biasa gitu. Entah kenapa waktu itu saya saat cari tempat duduk, saya duduk nih, udah mulai siap-siap buat nyari posisi enak gitu kan. Udah duduk, dapet nih kursinya gitu, 13D, karena kan posisi 13D itu sebenarnya posisi yang sangat enak gitu ya. Dan saya juga beruntung juga sih masuk di 3D itu, karena jendelanya luas kayak gitulah. Jadi emang posisi yang udah lumayan oke lah gitu.
cari posisi enak, ya dibenerin kursi segala macem lah, sama tas saya disimpan di bawah kaki karena saya tuh bawa tas ransel, hanya bawa satu tas ransel, jadi semuanya udah ada di situ, ada pakaian saya, ada alat makeup saya, semuanya lah di situ, dompet-dompet juga di situ semua gitu. Jadi saat udah mau jalan, saya kan main handphone tuh, nah kok ini kok gerbongnya kok tumben ya sepi, bukannya biasanya rame gitu kan, cuma aduh ya emang lagi capek banget dan banyak banget pikiran gitu kan, jadi ya udahlah saya tiduran aja, terus saya lihat ke jendela kan sebelum jalan kan kereta biasanya saya lihat kanan kiri dulu gitu, lihat pemandangan yang kanan kiri biasanya kan suka ada yang porter tuh pada di pinggir-pinggiran sana gitu kan. Nah saya tuh lihat ke arah kanan, ternyata si mbak itu yang pakai baju putih itu posisinya tadinya kan duduk di kursi, sekarang posisinya dia berdiri, terus dia kayak senyum lagi gitu. Hah, itu saya sampai memperhatiin gitu kan, apa saya kenal gitu, takutnya memang saya kenal, saya nggak nyapa gitu kan, nggak enak gitu. Ya udahlah. Berarti dari tadi kan dia udah 2 kali senyum ya ke Kak Putri ya. Berarti dia memperhatikan Kak Putri juga dong? Nah ya, mungkin dia ngerasa saya tahu dia gitu mungkin ya. Karena saya ngelihat dia gitu mungkin. Jadi dia juga kayak ngelihat saya. Jadi dia kayaknya tahu saya lihat dia. Jadi dia kayak ngasih tanda dia kalau dia juga lihat saya gitu loh. Dan tadi Kak Putri bilang gerbongnya itu sepi. Iya sepi, gerbongnya sepi. Jadi nggak ada orang sama sekali di gerbong itu. Tapi saya nggak mau ambil pusing karena emang lagi capek banget kan waktu itu. Terus jadi Kak Putri cuma sendiri di sana? Iya, saya cuma sendiri di situ. Padahal kan saat saya naik kereta itu banyak orang juga sebetulnya gitu. Cuma saat yang masuk ke gerbong situ saya sendiri gitu. Aneh ya. Saya juga aneh sih. Iya sih, bener-bener. Iya, terus udah gitu, udah setelah selesai dari situ ya Kak, saya tuh ngerasa udah capek banget gitu kan. Saya pakai headset, saya dengerin musik sambil tiduran gitu, karena memang keadaan emang lagi drop dan capek gitu kan. Terus udah gitu, nggak selang berapa menit ya, sekitar 40 menitan itu berhenti di stasiun berikutnya untuk ngambil penumpang. Saat ngambil penumpang itu saya lihat kanan kiri gitu kan, oh ternyata memang banyak juga yang mau naik. Mungkin di stasiun sini mungkin yang banyak yang mau naik ke gerbongnya saya gitu kan. Saya tuh melihat ada banyak orang yang sudah tunggu di pinggiran peron yang mau masuk ke kereta gitu kan. Setelah keretanya berhenti, baru saya melihat orang-orang itu masuk semua ke gerbong gitu, ke kereta. Nah dari situ saya udah lihat, oh nih banyak nih orang yang naik gitu, yang naik dari sini banyak nih gitu kan. Oh ya sudah, saya sambil lihat dan tunggu orang-orang ini udah pada masuk nih ke dalam. Tapi kok saya merasa aneh lagi gitu, ini kok orang-orangnya pada beda ya. Jadi beda dalam arti mereka itu memang pakai pakaian kayak biasa, tapi mereka tuh yang nggak bawa tas, yang nggak bawa koper gitu kan. Kok aneh ya ngelihatnya gitu, nggak bawa apa-apa lah. Jadi mereka masuk langsung duduk gitu. Jadi ya oke lah gitu kan. Nah kebetulan di tempatnya duduk saya itu belum ada yang isi. Jadi kalau 13D itu kan samping kaca kan. Nah kalau misalkan sebelahnya itu kan 13C. Nah 13C itu daerah tempat duduknya jalur gerbong gitu. Jadi mbaknya itu nomor kursinya 13 ya? Ya pas kebetulan 13D. Wow. Karena jadi gini, saya kan kalau pesan kereta tuh sebetulnya bisa milih kan. Cuma kalau saya udah dah yang penting pesen aja gitu. Jadi nggak yang saya milih dulu kursi di sebelah mana, enggak gitu. Jadi saya kalau pesen kereta yang langsung pesen aja gitu. Jadi secara ngacak gitu loh. Entah kebetulan atau tidak nomornya 13 ya pada saat itu? Iya, pas kebetulan
13 gitu, 13D. Udahlah tidur-tiduran aja gitu sambil dengerin musik biar nggak bete gitu kan. Nah, udah sekitar berapa lama kemudian saya kan anaknya nggak bisa nahan buang air ya, jadi ya udahlah saya kepengen ke toilet nih gitu, udah nggak kuat pengen ke toilet, saya pengen ke toilet aja gitu kan, tiba-tiba pengen ke toilet, ke toilet dulu lah gitu. Nah, saya ke toilet nih, terus saya jalan menuju ke toilet gitu kan. Kebetulan kan toiletnya ada 2, di kanan sama di kiri ya. Saya ambillah di kiri gitu langsung karena udah kebelet juga. Nah, saat saya di toilet baru berapa menit gitu, tiba-tiba lampunya mati nih. Wah, saya kaget dong. Wah, kok tumben kereta lampunya mati, kan jarang-jarang gitu. Di kereta lampunya mati tuh jarang banget gitu kan. Ini kok tumben sih lampunya mati gitu, saya agak kaget. Jadi saya cepet-cepet, setelah cepet-cepet saya nyalain buat penerangan sedikit gitu, karena sebenarnya dari luar juga ada penerangan dikit kan, cuma saya nyalain dari handphone aja karena saya bawa handphone kan. Ya udah saya nyalain juga senter gitu, jadi saya cepet-cepet keluar gitu karena saya udah panik gitu, panik karena lampunya mati gitu kan. Terus saat saya buka pintu ternyata ada kondektur lengkap pakaian kondektur. Saya nggak merhatiin sih pakaiannya warna apa gitu ya, saya juga lupa, apa hitam apa warna biru navy gitu, saya juga agak-agak lupa sekarang. Terus udah gitu saya tanya, Pak, ini lampunya mati, saya gituin kan ke kondektur itu. Tapi kok saya perhatiin nih kondektur sakit apa gimana sih, karena mukanya tuh pucat banget gitu, kayaknya sakit deh gitu kan, berpikirnya secara positifnya gitu kan. Pak, ini lampunya mati, saya gituin kan. Terus dia cuma diem aja, kok nggak direspon. Maksud saya tuh mungkin apa saya nadanya karena nada yang kayak marah gitu kan, apa saya nadanya terlalu marah gitu, enggak lah mungkin. Ya udahlah saya bilang, Pak, tolong dong dibenerin lampunya, takutnya kalau ada yang mau ke toilet lagi biar udah nyala lagi gitu, maksudnya saya tuh gitu. Kondekturnya cuma iya, tapi iyanya cuma nganggukin kepala aja gitu, nggak yang ngomong gitu. Saya tuh ini sumpah aneh banget gitu si kondekturnya gitu kan. Ya udahlah saya mau balik ke gerbong dan tempat duduk saya nih. Saya masuk ke gerbong, terus saya lihat sekeliling, ini orang-orang kok benar-benar kelihatan aneh banget ya. Mereka tuh diem, sunyi, hening gitu. Kan biasanya kalau misalkan saya naik kereta, itu pasti banyak orang yang masih ngobrol, ada yang udah tidur juga, ada yang masih ketik-ketik handphone apa gitu kan kelihatan gitu. Nah ini tuh kayak mereka tuh cuma diem aja. Di kereta tuh ya gimana sih, orang-orang kayak yang kayak nonton apa gitu ya. Jadi mereka tuh kayak diem aja ngelihat ke depan gitu. Itu banget gitu. Pada saat itu yang lampunya mati hanya kamar mandinya aja? Iya, lampunya mati kamar mandinya aja kan. Iya. Aneh gitu kan. Dan orang-orang di gerbong apakah kayak pucat atau gimana gitu? Orang-orangnya tuh kayak orang-orang biasa aja, tapi ya pucat ya biasa gitulah, tapi pada diem. Tapi ya agak pucat. Anehnya ya nggak ada kehidupan aja kayak gitu ya? Iya gitu, kayak yang mereka tuh diem aja gitu, nggak ada omong sama sekali gitu. Jadi ya udahlah gitu ya. Saya akhirnya nggak ini kan, nggak ambil pusing kan ngelihat orangnya sepi gini lah, biarin lah gitu kan. Saya langsung cari tempat duduk saya lagi. Ternyata udah ada mbak-mbak duduk di samping saya gitu, yang di 13C itu. Nah, udah ada orang gitu kan. Oh mungkin pikirnya saya tadi ya, oh mungkin dia ke gerbong makanan dulu apa gimana, atau mungkin ke gerbong ke toilet dulu apa gimana, baru dia bisa ke situ gitu kan, ke tempat duduk gitu kan. Ya udahlah saya masuk nih, Mbak maaf ya permisi gitu, saya minta permisi karena mau masuk. Tempat duduk saya kan di pojok kan, di jendela. Terus dia akhirnya ngasih jarak gitu buat saya bisa lewat. Akhirnya saya duduk. Terus saya tuh penasaran gitu ya sama si mbak ini tuh. Saya lihat, saya lirik gitu kan, saya lirik berapa kali dilirik. Nih mbaknya kok diem aja ya gitu kan, nggak kayak biasanya orang-orang kalau di kereta itu yang
yang saya alami, kalau kita ada di sebelah-sebelahan gitu, kita pasti ngobrol gimana gitu kan. Ini ngelihat saya lirik kok mbaknya diem aja ya. Ya udah deh, biar cairin suasana nih, saya tanya gitu, Mbak turun di mana Mbak, kayak gituin. Terus mbaknya tuh ngelihat ke saya. Nah itu mukanya agak-agak pucet. Kalau mbak ini kelihatan yang pucet banget gitu kan. Saya tatap gitu kan, saya lihat gitu. Jadi kita lagi tatap-tatapan gitu kan. Terus dia cuma gitu loh. Jadi kayak tangannya tuh ke bibirnya dia gitu, kayak yang nyuruh saya diem gitu, gitu. Cuma nggak ada suara sih, cuma nyuruh saya diem pakai isyaratnya dia doang gitu. Terus saya bilang, oh ya oke gitu. Mungkin pikir saya, ih si mbaknya judes banget gitu, nggak mau diajak ngobrol sama saya gitu kan. Itu mbak-mbak yang tadi lihat di stasiun awal apa bukan? Nah itu saya masih belum ngeh kalau misalkan orang ini itu orang yang kayaknya sama orang yang di stasiun. Saya masih belum ngeh gitu, belum sadar kalau itu tuh orang yang sama gitu. Jadi saya masih kayak yang bawa perasaan yang aneh gitu loh. Kayak gimana sih, susah dijelasin ya. Saya kayak yang aneh aja gitu loh di dalam diri saya gitu. Setelah beberapa menit kemudian, kok tiba-tiba ya saya tuh merasa lapar. Itu benar-benar yang lapar banget, padahal sebelum saya pergi itu di kantor saya makan dulu. Saya tuh yang ngerasa lapar, aduh ya ampun kok tumben nih gitu, lapar banget gitu. Terus ini kayaknya udah hampir berapa lama kok, biasanya suka ada yang ngejajakin makanan kan lewat ke gerbong-gerbong pakai yang didorong gitu loh. Ya si pramugara, saya sih bilangnya pramugara ya, kayak di pesawat gitu. Biasanya udah ada yang nawarin makanan nih, jam segini belum ada yang nawarin makanan gitu kan. Saya berpikir, aduh udah nggak kuat nih, udah lapar banget gitu kan. Ya udah deh, saya inisiatif nih langsung ke gerbong makanan. Jadi saya langsung ambil tas, saya bilang nih sama mbak yang di samping, Mbak saya mau permisi keluar dong, saya nggak kuat, lapar banget, saya gituin kan. Terus si mbaknya, nah ini mbaknya agak-agak beda nih. Kalau tadi kan dia cuma ngasih jarak buat saya bisa lewat duduk di 13D kan. Nah ini pas lagi saya mau keluar, dia berdiri. Nah dia berdiri, saya lihatnya sih berdiri kayak biasa ya, nggak kayak ngelayang apa gimana gitu, kayak berdiri orang biasa aja gitu, berdiri. Terus saya bilang, permisi ya mbak, terima kasih banyak ya mbak, saya gituin kan. Terus si mbaknya cuma diem aja. Oh ya udah deh, mungkin emang lagi nggak mau ngobrol apa gimana gitu mbaknya. Akhirnya ya udah, saya jalan nih ke cari gerbong makanan. Nah pas lagi saya jalan berapa langkah tuh kayaknya kaki saya tuh, tahu nggak sih, kayak yang pegel banget gitu loh, kayak yang berat banget kalau mau jalan tuh. Jadi kayak yang berat banget gitu, kayak yang apa ya, dipegang gitu loh. Jadi agak-agak susah jalan gitu. Tapi saya lihat gitu kok pegel ya kaki saya, ngeliat tapi nggak apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Ya udahlah, saya jalan aja pelan-pelan gitu kan. Sampailah saya di gerbong makanan. Nah di gerbong makanan ini saya itu tidak melewati sama sekali gerbong lain ya. Jadi banyak pertanyaan teman-teman mungkin di sosial media, itu kok emang gak ngelewatin gerbong-gerbong yang lain. Kebetulan waktu itu yang saya rasakan adalah saya tidak melewati gerbong lain selain gerbongnya si gerbong nomor 3 ini. Jadi saat saya keluar dari gerbong nomor 3, saya tuh langsung menuju arah ke makanan, ke gerbong makanan. Saat saya sampai di gerbong makanan, ya udah gitu, nggak ada saya ngelewatin lagi gerbong yang lain gitu loh kak. Jadi banyak yang pertanyaan kayak gitu. Nah di sini saya jelasin ya, saya tidak melewati gerbong lain selain gerbong nomor 3 itu. Nah saat saya di gerbong makanan, saya langsung duduk nih, saya nggak ada punya pikiran yang aneh-aneh. Yang penting saya nyampe ke gerbong makanan waktu itu. Nah saat saya nyampe di gerbong makanan, ada beberapa orang di situ ya, rame lah gitu. Ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi makan, ada yang lagi buka laptop kerja gitu kan. Terus saya langsung duduk di depan
mbak-mbak yang pramugari yang lagi sibuk gitu. Saya duduk nih di situ. Terus saya bilang, Mbak, saya mau pesen makan, saya lapar, saya gituin kan. Terus bilang mbaknya, Mbak, tunggu sebentar ya, saya lagi ngeladangin gitu kan. Oh iya gitu. Nah, saya bilang, Mbak, nasi goreng aja deh 1, saya gituin kan. Ya, katanya. Oke, nanti disiapin Kak, sebentar, katanya. Oke, dia lagi nyiapin, saya lagi nungguin gitu kan. Nungguin makanan datang. Nah, makanan datang nih, mbaknya nanya, Mbak, dari gerbong berapa? Digituin. Saya dari gerbong 3, Mbak, saya gituin kan. Terus mbaknya bilang, gerbong 3 eksekutif Kak, digituin kan. Tapi kayak yang nadanya tuh kayak yang memastiin gitu. Gerbong eksekutif Kak gitu. Enggak, saya dari gerbong ekonomi. Terus kayak si mbaknya tuh kayak yang langsung diem. Terus oh ya udah gitu. Jadi dia langsung ngeladangin orang lain gitu kan. Ya udah nih, karena saya lapar banget, saya makan tuh. Makan bener-bener yang makan, wah bener-bener kelaparan lah gitu, kayak orang kelaparan gitu. Saat saya sudah selesai makan, tiba-tiba ada kondektur nih datang ke gerbong makanan, terus nanya ke saya, mungkin karena saya kondekturnya baru lihat saya kan, Mbak, boleh lihat tiketnya nggak gitu kan, sambil kondekturnya itu lihat-lihat handphone, mungkin sambil ngelihat aplikasi apalah, nggak ngerti. Saya bilang, oh iya Pak, boleh. Saya kasihlah tiketnya saya ke si Bapak. Dari tas saya simpan di tas kan. Terus saya kasih ke si Bapak, terus si Bapak bilang, Mbak, saya antar aja ya ke gerbong sama ke tempat duduknya gitu. Terus saya agak-agak bingung. Oh nggak usah Pak, nanti saya ke sana sendiri aja gitu kan. Terus kata si kondekturnya bilang, ya saya pikir mbaknya belum tahu nih tempat duduknya di mana gitu. Jadi saya mau anterin mbak gitu biar tahu. Jadi di situ tampaknya mulai dari yang penyedia makanannya, kemudian kondekturnya kayak kebingungan mungkin ya sama mbaknya kali ya? Kayak bingung gitu ya? Iya, agak bingung, ya kayak gitulah, agak bingung gitu mereka juga. Itu posisi udah jam berapa Kak? Ya sekitaran jam 10 lah ya. Masih jam belum 10. Lama ya? Iya, belum lama banget gitu, masih jam 10. Jadi kayaknya cepet banget gitu kan waktunya. Ya, jadi saat kondektur itu ngajak saya buat diantar gitu ke gerbong dan tempat duduk, saya bilang, nggak usah deh Pak, saya sendiri aja gitu kan. Nah, kondekturnya tuh bilang lagi, saya itu sudah 3 kali balikan ke gerbong 3. Nah, saya lihat tuh kursinya Mbak masih kosong. Nah, makanya saya mau anterin Mbak ke sana pas kebetulan aja gitu. Jadi saya tahu kalau Mbak ini yang punya kursi di sana gitu kan. Terus kata si bapaknya, ya udah Mbak, yuk diantar gitu. Terus saya bilang, Pak, saya dari keberangkatan saya tuh udah duduk di sana. Masa Bapak nggak lihat saya gituin kan. Terus kata si bapaknya, saya tuh udah 3 kali Mbak udah lewat situ, nggak ada yang duduk di situ. Terus saya bilang, ya mungkin Pak pas lagi Bapak cek itu saya udah di sini. Enggak Mbak, saya udah 3 kali bolak-balik gitu kan. Dia memastikan gitu kan, udah 3 kali bolak-balik, pokoknya saya udah ke sana lewat gerbong itu, tapi masih kosong. Saya bingung kan, orang tadi saya kan udah duduk Pak dari berangkat di situ, cuma memang gerbongnya sepi kayak gitu kan. Saya ceritain, udah mulai cerita gitu kan. Terus saya juga tadi ketemu kondektur, tapi mukanya agak-agak pucat kayak orang sakit di toilet gitu. Terus si kondekturnya itu agak-agak bingung juga kan gitu kan. Loh, langsung kondekturnya duduk nih di sampingnya saya. Mbak, ceritain dong dari pertama Mbak naik kereta kayak gimana gitu kan. Ya saya ceritain lah yang dari awal tadi. Terus si kondekturnya bilang, Mbak, kondektur itu dalam satu perjalanan kereta itu hanya ada 1 orang. Jadi nggak mungkin ada 2 orang. Terus saya agak-agak kaget kan, berarti yang tadi saya lihat siapa dong kalau bukan Bapak gitu kan. Ya
ya coba diceritain lagi, saya ceritain lagi, pokoknya semua saya ceritain. Udah saya ceritain semua, akhirnya si bapak kondektur ini tuh sambil dengerin saya cerita, dia ambil air botol, air minum. Saya sambil cerita, dia tuh kayak yang komat kamit gitulah. Nah si bapaknya langsung, nih mbak, diminum dulu airnya gitu kan. Ya udahlah, saya ngambil minum kan, saya minum tuh dari airnya si bapak gitu. Udah saya minum sampai habis, udah agak enakan nih gitu, udah agak tenang. Ya udahlah, ayo mbak, saya antar aja ke tempat duduknya gitu kan. Nah di orang-orang sekitaran saya itu, orang-orangnya udah pada kepo gitu, tuh pengen tahu ini ada apa gitu. Jadi pada ngeliatin gitu, semuanya jadi berasa artis gitu dilihatin. Terus udah gitu, terus akhirnya saya diantar sama kondekturnya untuk ke tempat duduknya saya gitu kan. Perasaan saya udah mulai agak-agak, aduh gimana, ini kenapa sih gitu kan, ada apa gitu. Saya masuk melewati berapa gerbong ya, 1 gerbong apa 2 gerbong sebelum ke gerbong yang ketiga. Nah saat saya masuk kok agak-agak beda gitu. Ini kok saya ngerasanya saya masuk ke gerbong, kok kayaknya tadi pas lagi saya masuk ke gerbong makanan nggak ngelewatin segini, nggak ngelewatin gerbong lain gitu kan. Nah ya udahlah, karena saya udah ngerasa capek juga kan. Di gerbong 3 ini saya udah melihat orang-orang rame seperti selayaknya orang-orang kantoran pulang kerja gitu. Melihat orang-orangnya udah ada yang tidur, ada yang main handphone, masih ada yang ngobrol gitu kan. Terus saya lihat di atas itu banyak tas gitu kan, banyak koper. Loh, kok ini beda sama gerbong yang saya agak-agak bingung gitu kan. Ini kenapa nih gerbongnya lain gitu. Tapi saya lihat emang betul itu tuh gerbong 3 kan, ada tulisannya gerbong 3 gitu kan. Terus saya diantar ke tempat duduk di 13D. Nah saya dipersilakan duduk sama si kondektur, mbak ini tempat duduknya gitu kan. Saya lihat di samping saya itu bapak-bapak umuran 40 tahunan lah. Terus saya bilang, siapa gitu kan. Ya akhirnya nah pas lagi saya duduk nih di kursi itu, saya duduk, tiba-tiba langsung otak saya tuh langsung kayak flashback gitu, inget si mbak yang pakai baju putih. Dan saya baru sadar di situ kalau mbak yang tadi duduk di samping saya itu adalah mbak yang sama waktu saya lihat di stasiun awal gitu. Oh iya ya, orangnya sama gitu, dari pakaiannya, dari rambutnya, dari dia pakai sepatunya, sepatu pantofel kayak gitu kan. Loh iya itu orangnya sama kok, bego banget gitu. Saya baru sadar di situ, di tempat duduk itu pas lagi saya duduk gitu. Terus saya tuh langsung melihat ke arah kondekturnya. Kebetulan kondekturnya masih ada di situ kan. Kayaknya tuh kondekturnya paham deh gitu pas saya lihat gitu. Terus si kondekturnya tuh langsung cuma senyum aja gitu kan. Kayak yang ngasih isyarat, ya mbak, sebenarnya kayak ya itu gitu yang mbak lihat gitu. Terus saya agak bingung, kenapa nih gitu kan. Jadi apa ya, bingung saya gitu, aneh. Udah itu bener-bener kayak nguras tenaga banget, sampai akhirnya saya tuh ngerasa capek banget gitu. Terus saya lihat kondekturnya pergi, saya bener-bener yang, ya ampun, saya kok jadi lemes banget, saya tuh jadi lelah banget, saya tuh jadi capek banget gitu. Jadi akhirnya langsung tidur blek gitu di kursi itu, langsung tidur gitu, nggak mikirin apa-apa lagi, langsung bener-bener yang tidur gitu. Saya bangun pas ada pengumuman dari ya biasa kalau udah mau sampai gitu kan. Nah ada pengumuman, saya bangun. Pas saya bangun, melihat bapak-bapak yang di sebelah saya udah nggak ada nih. Mungkin turun kali di stasiun sebelumnya gitu. Nah udah dari situ, ya udahlah saya siap-siap gitu kan, mau siap-siap buat keluar kereta. Ternyata lagi saya siap-siap, si bapak kondektur datang lagi nih, tiba-tiba duduk gitu di samping saya, terus bilang, mbak gitu kan. Iya pak gitu kan.
Mbak, ini saya kasih lagi minuman nih buat Mbak. Jangan lupa langsung diminum ya, langsung dihabisin gitu kan. Terus saya bilang, Pak, ini tuh kenapa ya? Saya bingung, benar-benar bingung. Apa sih, ada apa gitu? Si bapaknya langsung kasih kayak kertas gitu loh, kayak kertas dibentukin surat gitu, dilipat-lipat. Dibilang gini, Mbak, di kertas ini saya udah jelasin Mbak kenapa, jadi Mbak bisa baca aja nanti gitu kan. Tapi bacanya jangan di sini ya, nanti aja di rumah gitu kan. Saya bilang, oh iya Pak, makasih ya. Karena keretanya juga udah mau berhenti, jadi saya langsung masukin tuh si kertasnya ke tas gitu kan langsung. Terus saya bilang makasih ya Pak, digituin kan ke kondekturnya. Terus kondekturnya langsung pergi gitu kan. Nah sebelum saya masukin ke tas itu saya sempet baca tulisannya gitu, ada dibuka di rumah aja gitu lah. Oh ya udahlah gitu, langsung masukin nih ke kantong. Terus udah gitu saya keluar, ngantri kan yang mau pada turun gitu, ya udahlah saya turun. Nah pas lagi saya jalan itu saya lihat kan suka ada jam besar tuh kalau di stasiun tuh, di peronnya ada jam besar gitu. Saya lihat jam di situ, oh udah jam hampir setengah 12 lah, setengah 12 malam. Oh ya udahlah gitu kan. Terus saya jalan, akhirnya saya nyari orang tua saya karena mereka kan jemput gitu. Saya nyari udah ketemu, ya udah gitu, langsunglah kita ke mobil. Nah di mobil pas mau pulang ke arah rumah itu saya cerita, Mah, Pah, gini gitu kan diceritain. Terus si mama tuh kayak yang masa Mbak, masa gitu kan. Terus papa juga, kamu ngehayal kali gitu kan. Biasalah orang tua kan masih agak-agak bingung juga, jangankan orang tua, saya aja yang ngalamin bingung kan. Iya gini diceritain sama saya, semuanya diceritain. Terus ini nih kondekturnya baik banget ngasih minum, terus ini dikasih surat juga. Terus kata ibu saya, mana ini minumnya gitu kan. Ya udah diminum aja dulu gitu. Ya udah akhirnya saya minum sampai habis. Nah dari minum yang pertama, air yang dikasih sama kondektur itu kan udah mulai ngerasa agak-agak enakan gitu kan. Nah pas minum yang kedua ini tuh malah bener-bener kayak yang fresh gitu, kayaknya tuh kayak yang ringan banget gitu badannya tuh. Jadi wah enak nih gitu kan. Kayak udah nggak capek kayak sebelumnya gitu, berat gitu ya. Iya gitu, jadi udah mulai agak kayak tenang, slow down gitu loh Kak. Jadi bukan yang ngerasain kayak keanehan, badan aku tuh lagi aneh, enggak gitu. Jadi kayak udah mulai ngerasa enak gitu. Ya udahlah gitu. Akhirnya setelah sampai di rumah, saya kayak biasa lah dari luar gitu kan, biasa langsung ke toilet dulu, bersih dulu, cuci tangan, cuci kaki gitu, kayak gitulah ya. Terus saya langsung ke ruang makan. Jadi kebetulan dari kamar mandi ke ruang makan itu dekat kan, nggak jauh. Jadi duduk dulu gitu, saya baru duduk di ruang makan gitu. Terus sambil buka masakan apa nih si mama gitu, sambil nyomot ada bakwan, ada cemilan lah di situ. Si mama tuh kayak yang heboh gitu, Mbak gitu kan, kenapa gitu, ini suratnya. Wah itu si mama tuh kayak yang heboh banget gitu, ceritain ke si papa, masa gitu, kayak gini kayak gitu, yang si mama udah baca di surat gitu kan. Dia heboh lah, sampai adik saya aja kebangun di situ, udah apa sih rame banget gitu kan. Terus akhirnya saya baca. Nah sebenarnya surat yang dikasih sama kondektur itu ada beberapa yang saya lupa. Jadi karena dibakar kan, jadi saya seingat saya aja gitu, yang saya tulis di cerita saya kemarin itu hanya sebagian aja gitu. Sebenarnya masih ada panjang tapi saya lupa gitu kata-katanya. Jadi saya seingat saya aja yang saya tulis. Jadi kondekturnya bilang kalau saya jangan panik setelah baca suratnya si kondektur. Jadi yang saya alamin itu ada beberapa orang yang udah pernah ngalamin. Jadi saya itu bisa dibilang salah masuk gerbong. Jadi gerbongnya gerbong khusus, bukan gerbong yang beneran gerbong yang ada gitu. Kenapa saya bisa masuk ke gerbong itu? Kemungkinan adalah nomor tempat duduk yang saya dudukin sama gerbongnya itu sama kayak orang yang
mbak-mbak yang saya lihat waktu di stasiun, sama orang yang sebelah saya itu, mbak-mbak yang duduk di sebelah saya itu tuh kayaknya sama orangnya. Jadi kayak saya tuh ngerasa ketarik gitu sama dunianya dia gitu, karena dari awal itu saya udah lihat dia dan dia udah lihat saya gitu loh. Si bapaknya bilang, untungnya mbaknya nggak terjebak gitu di gerbong situ. Soalnya kalau kejebak tuh bisa bahaya atau apalah, saya lupa kata-katanya. Nah, terus yang saya ingat itu si bapaknya cuma bilang bersyukur banget kalau saya nggak terjebak di gerbong itu. Terus si bapaknya tuh kayak melihat, si bapak kondektur tuh bilang kayak melihat ada yang ngegantung di kaki saya, makanya kaki saya tuh berat waktu saya jalan ke gerbong. Jadi ngegantung tuh kayak yang nangkep gitu loh. Terus kayak yang saya tuh nggak boleh pergi gitu loh, Kak. Ngerti nggak sih? Jadi makanya kondektur itu kasih saya 2 kali minum. Yang pertama untuk meringankan dulu saya gitu, jadi biar nggak nempel gitu. Terus biar bener-bener yang kedua tuh biar bener-bener yang saya tuh bersih, nggak ada yang nempel ke saya gitu loh. Bapak kondektur tulis di situ bilang, tolong dibakar saja untuk surat yang sudah dibaca ini. Jadi semoga mbaknya selalu sehat gitu kan. Ya otomatis langsung lah ayah saya juga, ya udah ini korek-korek gitu, karena ayah saya, adik saya perokok kan, jadi ini nih bakar gitu, daripada nanti daripada kepikiran apa gimana, udah ikutin aja gitu kan. Dibakarlah suratnya. Makanya saya agak-agak lupa gitu, karena waktu itu nggak sempat saya foto juga, nggak sempat diapa, jadi setelah baca langsung dibakar aja gitu. Jujurnya saya masih nggak percaya gitu, itu kejadian tuh benar-benar kealamin sama saya. Jadi masih dibilang percaya nggak percaya orang-orang kalau saya ceritain ini juga gitu kan. Selang dari cerita ini, saya tuh masih pulang pergi naik kereta kan gitu. Setiap kali saya pulang ke rumah gitu, ke Bandung, saya masih sering bolak-balik naik kereta. Saya tuh berharap banget gitu ketemu sama si bapak kondektur ini gitu, tapi nggak pernah ketemu. Dan saya itu lupa, bener-bener yang lupa nama sama wajahnya tuh kayak gimana. Saya bener-bener lupa. Nggak tahu dari minuman yang dia kasih, nggak tahu dari surat yang dia kasih gitu. Jadi pokoknya saya kayak yang dilupain gitu sama si kondekturnya gitu loh, Kak. Jadi kalau kata teman-teman saya gitu, ya mungkin biar nggak ke ini gitu si kondekturnya, biar kamunya juga nggak kepikiran lagi. Makanya jadi dia berpikirnya nggak usah lah tahu namanya kondektur, nggak usah lah ingat-ingat namanya, ingat-ingat mukanya kondektur gitu kan. Orang bukan kondekturnya ya? Saya lihat sih orang ya. Saya rasanya waktu itu orang, jadi orang gitu, kayak orang. Sebenarnya saya tuh nggak mau ingat-ingat lagi, Kak, cerita ini gitu kan, karena saya udah benar-benar pengen lupain gitu kan. Kadang kalau saya naik kereta juga masih suka agak, kejadian lagi nggak ya, tapi nggak. Saya selalu menyarankan juga ke teman-teman saya, kalau pergi-pergi tuh jangan ngelamun, jangan berpikir yang aneh-aneh, banyakin berdoa gitu-gitu aja sih. Jadi ya semoga ini pelajaran juga ya buat teman-teman. Itu dia guys, sebuah kisah pengalaman yang luar biasa sekali dialami oleh Kak Putri. Tapi di sini gue masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin saja dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Halo Kak Putri. Ya, gimana Kak? Ini masih ada beberapa pertanyaan nih. Seperti ketika di gerbong kan orang-orangnya itu pada tidak ada kehidupan ya. Ya. Dan lu sendiri tidak melakukan komunikasi dengan sebelah lu sama sekali. Hanya yang dia cuman seperti itu aja ya? Saya coba buat mencairkan suasana, saya coba tanya sama yang duduk di sebelah saya tuh, Mbak turun di mana gitu. Cuma
Itu aja Berarti sih. yang Ya, tanggapan dari dia itu cuman yang gitu aja ya? iya cuma nyuruh diem aja. Dan lu juga nggak coba komunikasi sama misalnya yang di depan lu atau di belakang lu, enggak ya? Nggak sama sekali berarti ya? Enggak lah, enggak. Kalau untuk yang ngobrol sama di depan sama di belakang tuh kayaknya susah banget ya mau ngobrol juga. Yang di depan sama yang di belakang agak-agak susah sih. Oh ya Kak, terus juga saya mau kasih tahu, mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang bilang, kan kalau di kereta itu suka ada nama kondekturnya, dicantumin nomor handphonenya gitu kan. Ya pokoknya setelah kejadian itu pokoknya saya semuanya lupain tentang si kondektur, kecuali saya ingat dengan pernah berinteraksi sama si kondekturnya ya. Jadi biar nggak salah paham juga sama teman-teman yang udah pernah baca dan komen masalah-masalahnya si kondektur gitu. Iya, tapi setelah denger cerita dari lu, gue kok jadi yakin konektornya itu bisa jadi bukan orang juga ya? Masa sih? Tapi ya saya sih lihatnya orang ya. Iya. Orang pada sekelilingnya saya juga pada kayak yang ngelihatin waktu saya cerita sama kondektur itu kayak ini loh, kayak pada ngelihatin saya juga gitu. Apa jangan-jangan mereka juga orang-orangnya bukan orang ya? Iya, Nggak tahu soalnya juga sih. dari cerita lu itu kan berarti secara tidak langsung yang menyelamatkan lu pada saat itu kan kondekturnya. Dari awal dia Iya. udah ngelihat kayaknya ada yang narik kaki lo kan di gerbong makanan itu. Terus dia bersikeras pengen nganterin lo ke balik ke tempat duduk lo kan. Iya juga sih. Tapi gak Ya, tahu ya, moga-moga iya, aja itu walau orang alam beneran juga ya. sih, nggak ngerti juga ya. Tapi bisa jadi ada kemungkinan juga ya, nggak ada yang tahu ya. Who knows? Iya, nggak tahu. Ya untungnya pada saat itu lu merasa sangat lapar ya. Ya, itu saya lapar banget. Padahal tuh saya udah makan gitu, udah nyemil, banyak jajan gitu kan. Itu tapi sumpah kayak orang kelaparan banget gitu. Ya seperti ada ya istilahnya takdir untuk menyelamatkan lah. Nah, nggak tahu juga sih karena apakah si mbak yang sebelah saya itu kayak menyihir saya biar lapar gitu, juga nggak ngerti juga Ya, ada ya, yang nggak tahu paham ya. juga sih. Iya. Aneh aja, saya juga masih aneh. Tapi ini gue juga mau nanya sama lu nih Kak Putri nih. Gimana? Sebelumnya lu pernah sering tidak sih mengalami hal-hal mistis seperti ini? Jadi saya itu adalah orang yang bisa merasakan kebetulan dari waktu saya kecil. Jadi sebenarnya sih saya pas lagi kejadian ini tuh benar-benar kejadian yang paling aneh yang pernah saya alamin dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Cuma saya tuh orangnya kan penakut. Jadi waktu dulu itu saya penakut banget. Kalau ada cerita-cerita serem aja gitu saya langsung nggak mau denger gitu karena takut ada yang datengin saya apa gimana. Nah kesini makin kesininya sih kata orang ada yang ngejagain saya gitu, tapi nggak tahu juga ya, saya juga percaya nggak percaya juga gitu. Oke deh, jadi itu dia guys, sebuah pengalaman luar biasa yang diceritakan dari Kak Putri. Dan di sini kalau boleh gua simpulkan atau kita ambil pelajarannya adalah ya setiap kita berpergian jangan lupa juga mengucap doa ya agar selamat sampai tujuan. Seperti itu ya Kak Putri kira-kira ya? Iya betul. Terus kalau bepergian tuh jangan melamun, jangan berpikir yang hal-hal yang aneh gitu. Bawa happy aja di perjalanan, percaya kalau bakalan sampai tujuan, dan yang utama itu ya itu Kak, berdoa. Oke, jadi itu dia episode Om Mamat pada kali ini. Dan buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen video-video kita. Dan inti dari video pada kali ini adalah dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian untuk takut. Akan tetapi kalian harus semakin percaya dengan kebesarannya. Terima kasih Kak Putri. Gue Fajar Aditya, undur diri. Ciao.